Halo adik-adik semuanya, pada kali ini kita akan belajar matematika yaitu menentukan luas permukaan prisma. Namun sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu bangun ruang prisma? Ya, bangun ruang prisma adalah bangun dimensi 3 yang dibatasi oleh alas dan tutup yang berbentuk segi N dan dibatasi oleh sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Kehidupan sehari-hari, prisma bisa kita lihat yaitu misalnya contohnya tenda, kemudian juga contohnya adalah atap rumah yang berbentuk prisma. Nah, model-model prisma ada prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, segi 6, dan prisma segi N. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan banyak titik sudut pada prisma? Untuk menentukan banyak titik sudut pada prisma, yaitu kita bisa menggunakan rumus 2 kali N. Misalnya, kita menentukan banyak titik sudut pada prisma segitiga, yaitu karena prisma segitiga adalah 3, maka N-nya 3 menjadi hasilnya banyak titik sudutnya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Begitu pula prisma yang lainnya. Nah, bagaimana kita menentukan banyak sisi pada prisma? Untuk menentukan banyak sisi pada prisma segitiga atau prisma segi yang lainnya, kita bisa menggunakan rumus N tambah 2. Nah, misalnya prisma segitiga, maka tinggal 3 tambah 2, maka hasilnya 5. Jadi banyak sisinya adalah 5. Nah, bagaimana cara menentukan banyak tusuk? Yaitu dengan menggunakan rumus 3 kali N. Dimana kalau misalnya prisma segitiga, maka tinggal langsung 3 kali 3, hasilnya adalah 9. Nah, bagaimana cara menentukan luas permukaan prisma? Untuk itu, mari kita akan simak selanjutnya. Baik, kali ini kita akan belajar untuk menentukan luas permukaan prisma. Sebelum menentukan luas permukaan prisma, tentu kita harus mengetahui jaring-jaring prisma tersebut. Nah, di sini ada 3 contoh yang akan disampaikan. Yang pertama ada namanya prisma segitiga. Prisma segitiga ini kalau jaring-jaring prismanya adalah seperti ini. Inilah jaring-jaringnya. Ketika dipotong, ini bentuknya potongan jaring-jaring prisma segitiga ya. Diperhatikan terdiri dari bangun datar, ada bangun datar segitiga siku-siku, kemudian lagi satu adalah berbentuk persegi, ada persegi panjang ya. Jadi ini adalah bentuk jaring-jaring prisma pada prisma segitiga. Selanjutnya ada yang namanya prisma segi 4. Jadi prisma segi 4 ini adalah salah satu bentuk prisma segi 4. Kalau kita lihat di bangun ruang yang lainnya, ini adalah bentuknya adalah balok. Nah, berarti balok itu adalah merupakan bagian prisma, yaitu prisma segi 4. Bentuk jaring-jaringnya adalah seperti ini. Inilah bentuk jaring-jaringnya. Kalau dipotong bentuknya seperti ini, terdiri dari persegi panjang ya. Selanjutnya jaring-jaring prismanya adalah prisma segi 6. Bentuk prisma segi 6 adalah seperti ini. Kemudian jaring-jaring prisma segi 6-nya adalah ini bentuknya. Kalau dipotong adalah seperti ini. Ini adalah potongannya. Terdiri dari bangun datar. Sehingga untuk mencari nanti atau menentukan luas permukaan prisma, kita harus mengetahui luas dari bangun datar. Rumus luas permukaan prisma. Secara umum, rumus luas permukaan prisma yaitu sebagai berikut. Luas permukaan prisma itu sama dengan 2 kali luas alas ditambah dengan keliling alas kali tinggi prisma. Ya, kita akan memulai dengan contoh yang pertama. Perhatikan gambar prisma segitiga berikut ini. Tentukanlah luas permukaan prisma segitiga tersebut. Penyelesaiannya diketahui A itu adalah 4, B itu adalah sama dengan T sama dengan 3 cm, artinya B-nya itu sama dengan tingginya juga sama dengan 3 cm. Jadi ini kebetulan bentuk alasnya adalah segitiga siku-siku. Kemudian tinggi prismanya adalah 10 cm. Yang ditanyakan adalah L, luas permukaan prisma segitiga. Luas sama dengan 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi prisma. Luasnya sama dengan 2 kali 1/2 kali alas kali tinggi tambah
alas tambah B tambah C kali tinggi prisma. Jadi ini kenapa setengah kali alas kali tinggi, karena luas alasnya berbentuk segitiga. Kemudian keliling alasnya adalah keliling dari segitiga itu adalah jumlah dari ketiga sisinya, A tambah B tambah C kali tinggi prisma. Luas sama dengan 2 kali 1/2 kali 4 kali 3 tambah 4 tambah 3 tambah 5 kali 10. Di mana dapat 5 ini adalah triple Pitagoras ya, pasangan dari 3, 4 itu adalah 5 kalau kita mencari dengan rumus Pitagorasnya. Nah, ketika 2 kali 1/2 kali 4 kali 3 itu hasilnya adalah 12, kemudian 4 tambah 3 tambah 5 itu adalah 12, kemudian dikalikan 10 itu hasilnya 120. Sehingga menghasilkan luasnya adalah 132 cm kuadrat. Jadi luas permukaan prisma segitiga adalah 132 cm persegi. Contoh 2. Perhatikan gambar prisma segi 4 berikut ini. Tentukanlah luas permukaan prisma segi 4 tersebut. Penyelesaiannya diketahui P-nya itu adalah 8, L-nya 6, kemudian tinggi prisma adalah 40 cm. Yang ditanyakan adalah luasnya. Seperti biasa, rumus luas permukaan prisma adalah seperti ini. Kemudian luasnya itu adalah 2 kali panjang kali lebar tambah 2 kali panjang tambah lebar kali tinggi prisma. Nah, kenapa panjang kali lebar? Karena alasnya berbentuk persegi panjang. Kemudian keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah lebar. Selanjutnya, luasnya adalah 2 kali 8 kali 6 tambah 2 kali 8 tambah 6 kali 40. Menghasilkan luasnya 96 tambah 28 kali 40. 28 lah 8 tambah 6 14 kalikan 2 itu hasilnya 28. Sehingga hasilnya luasnya adalah 1216 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma segi 4 pada gambar tersebut adalah 1216 cm persegi. Nah, kebetulan segi 4-nya adalah berbentuk persegi panjang. Contoh 3. Perhatikan gambar prisma segi 6 berikut ini. Nah, ini bentuk prisma segi 6. Yang ditanyakan adalah tentukan luas permukaan prisma segi 6 tersebut. Penyelesaiannya diketahui S-nya 10. Nah, ini S ya, sisinya 10 cm, kemudian tingginya adalah 30 cm. Ditanyakan L-nya. Tetap rumusnya, rumus luas permukaan prisma. Nah, yang membedakan ini, luasnya sama 2 kali 3 akar 3 kali S kuadrat dibagi 2. Ini adalah rumus luas dari segi 6. Tambah 6 kali sisi kali tinggi prisma. 6 kali sisi ini adalah sisi untuk mencari keliling dari segi 6. 2 kali 3 akar 3 kali 10 kuadrat bagi 2 tambah 6 kali 10 kali 30. Kemudian hasilnya adalah 300 akar 3 tambah 1800. Ini adalah hasilnya. Jadi luas permukaan prisma segi 6 pada gambar tersebut adalah 300 akar 3 tambah 1800 cm persegi. Berikutnya contoh 4. Sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Jika tinggi prisma 8 cm, maka luas permukaan prisma adalah, nah ini diketahui D1 adalah diagonal 1, 24 cm, D2 diagonal 2, 10 cm, kemudian tinggi prisma itu adalah 8 cm. Ditanyakan adalah luasnya. Untuk mencari sisi gunakan Pitagoras. Nah ini gunakan Pitagoras. S sama dengan akar 12 kuadrat tambah 5 kuadrat. Di mana dapat 12? Jadi 12 ini didapat dari 24 bagi 2. Kemudian dapat 5 ini adalah 10 bagi 2. 12 kuadrat itu adalah 144 ditambah 5 kuadrat itu 25. Dijumlahkan akar 169 itu adalah 13 cm.
Kemudian kita lanjutkan dengan luas permukaannya seperti biasa, 2 kali 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2 ditambah 4 kali sisi kali tinggi prisma. Nah, diagonal 1 diagonal 2 bagi 2 atau 1/2 kali diagonal 1 kali diagonal 2, ini adalah luas alas atau luas dari belah ketupat. Kemudian 4 kali sisi ini adalah keliling dari belah ketupat. Maka akan bentuknya seperti ini. Hasilnya adalah 656 cm persegi. Jadi luas permukaan prisma belah ketupat tersebut adalah 656 cm persegi. Contoh 5, sebuah prisma dengan alas berbentuk belah ketupat mempunyai panjang diagonal 16 cm dan 12 cm. Tentukan tinggi prisma jika luas permukaannya adalah 672 cm persegi. Diketahui seperti tadi ya, di contoh 4, di satunya 16, di duanya 12, luas permukaannya adalah 672. Nah, yang sekarang tanya adalah tinggi prisma. Seperti biasa kita harus gunakan Pitagoras. 8 ini didapat dari 16 bagi 2, 6 ini didapat dari 12 bagi 2, kemudian hasilnya adalah 10 cm. Nah, luasnya tuh sama seperti yang tadi, kita gunakan rumus luas permukaan prisma. Ini rumusnya. Nah, ini yang diketahui kan luasnya 672, kemudian yang tidak diketahui tinggi prismanya. Menghasilkan 672 itu sama dengan 192 ditambah 40 kali tinggi prisma. Dibawa ke kiri menjadi kurang. 672 dikurangi 192 itu sama dengan 40 kali tinggi prisma. Hasilnya 480 sama dengan 40 kali tinggi prisma. Tinggi prisma 480 dibagi 40. Maka tinggi prisma adalah 12 cm. Jadi tinggi prisma belah ketupat tersebut adalah 12 cm. Catatan penting, untuk menguasai luas permukaan prisma perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang luas dan keliling bangun datar. Ketika sudah menguasai luas dan keliling bangun datar, maka kalian akan mudah untuk mencari luas permukaan prisma yang diberikan. Kuis 1. Gambar berikut adalah prisma dengan alas trapesium sama kaki. Panjang AB sama dengan 6 cm, BC sama dengan AD sama dengan 5 cm, CD sama dengan 14 cm, dan AE sama dengan 15 cm. Luas prisma adalah. Kuis yang kedua. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi 12 cm, 9 cm, dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, hitunglah luas permukaan prisma tersebut. Nah, dua kuis itu silakan kalian coba, kemudian kalian nanti kumpulkan sesuai dengan petunjuknya. Nah, demikianlah bagaimana kita menentukan luas permukaan prisma. Semoga kalian bisa mempelajari dengan baik materi tentang luas permukaan prisma. Tetap semangat belajar, kemudian jaga protokol kesehatan untuk terhindar dari segala penyakit, terutama COVID-19. Terima kasih.